Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara sajagat, semoga hari ini kabar kalian baik-baik saja. Allah selalu memberikan kalian kesehatan dan kalian selalu diberikan rizki yang lancar, yang banyak dan barokah. Hari ini kita akan tidak servis ya, jadi ya bisa dikatakan servis ya, tapi tidak ke mesin. Jadi hari ini saya dapat garapan HP dari user yang katanya pemiliknya HP ini dibanting oleh cucunya. Nah, jadi berantakan, sudah seperti ini. Jadi saya terima sudah keadaan seperti ini ya, sudah dipreteli oleh yang punya. Kemudian LCD-nya ini juga sudah pecah ya, sudah hancur berantakan. Ini sudah copot, sudah sobek, fleksibelnya sudah robek dari LCD-nya. Kemudian bingkainya juga sudah patah seperti ini. Mungkin main game atau nonton video atau nonton YouTube kuotanya habis, anak zaman sekarang ya, jadi mungkin emosi nggak jalan-jalan dibanting ya, kemungkinan saja itu. Jadi hari ini kita akan memperbaiki ini, kita akan mengganti frame tengahnya ini dan juga mengganti LCD-nya. Oke, langsung saja. Ini Vivo Y, maaf karena di pinggir jalan ya, ada motor gerandung lewat. Jadi ini Vivo Y91 ya, Vivo Y91 yang hancur berantakan karena dibanting oleh cucu sang pemilik. Oke, untuk yang pertama kita akan copot batunya, kemudian fleksibel tombol on off dan power, kemudian speaker ya, buzzer telinga. Kemudian yang di bawah ini juga nanti kita bongkar, kita copot, kita pindahkan ke frame yang baru. Ini saya sudah membeli frame yang baru, akan kita ganti dengan ini. Semuanya kita pindahkan ke sini ya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk pemasangan speaker bagian telinga ini jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik nanti ini konektornya itu tidak menyentuh ke fleksibel yang nanti ada di penutupnya ini ya. Nah ini, nanti kalau misalkan terbalik nanti posisi konektornya di atas, maka tidak menyentuh ya, tidak tersentuh. Nah ini kan sudah pas ini seperti ini, posisinya nanti seperti ini. Jadi ini pas nyentuh di bagian sini. Kita cek apakah ada yang perlu kita pindah. Ini ada busa, ini kita pindah juga, ini kita copot. Kemudian kalau memang bisa dicopot ya, ini bisa kita pindah.
biasanya dipanaskan untuk bisa membukanya ya, untuk lebih mudah menariknya biasanya dipanaskan, tapi sepertinya ini agak susah ya. Tidak kita pindah, tidak apa-apa, langsung saja kita pasang. Untuk bagian fleksibel bagian bawah, fleksibel yang di sini ada konektor, kemudian mic, kemudian ini getar yang untuk menggetarkan apabila ada panggilan atau notifikasi. Kita pasang ya speakernya. Nah, baut dulu. Jadi saya sampaikan kembali, saya bukan seorang ahli ya, saya bukan seorang ahli servis HP. Saya hanya sekedar bisa karena saya sudah pernah mencoba servis HP saya sendiri dan alhamdulillah jadi saya juga kalau ada servisan HP yang datang ke saya sanggupi, yang saya memang sudah pernah mengerjakan dalam kerusakannya ya. Jadi kerusakan yang pernah saya kerjakan kemudian berhasil, apabila ada orang yang datang dengan membawa HP rusak dengan kerusakan yang sama seperti yang pernah berhasil saya perbaiki, nah itu baru yang saya terima. Ini karena frame-nya tadi baru ya, jadi bagian baut ini biasanya ada bagian plastik yang berlebihan menutupi lubang, sehingga kadang kita bautnya dimasukkan itu susah. Nah ini sudah kita pasang. Sekarang kita pasang bagian mesin. Kita lihat di bagian sini ada tidak yang perlu dipindah, ada ya. Jadi ini ada fleksibel sensor, ini fleksibel sensor ya. Jadi ini ada fleksibel sensor. Sini, ini kita pindah juga, kita copot pelan-pelan ya. Kemudian ini ada karet kamera ya, karet kamera ini juga biasanya kalau tidak kita pasang, biasanya sensornya tidak berfungsi. Jadi kadang simple hanya seperti ini ya, karet seperti ini yang melindungi kamera dan sensor ini kadang kalau tidak kita pasang, biasanya itu untuk sensornya itu kadang tidak berfungsi. Jadi kita perlu benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada yang tertinggal yang belum kita pasang. Ini dicongkel dari sini ya, ini ada bagian sudut di sudut ini ada lubang kecil, ini memang difungsikan untuk mencongkel ya. Kita masukkan kemudian kita congkel. Sudah. Sekarang kita tambahkan lem ya di sini ya. Jadi memang ini cara seperti ini, cara yang sudah saya gunakan ya. Jadi apabila ada para tukang servis senior yang barangkali cara saya seperti ini salah, mohon diperbaiki ya, diingatkan, bisa lewat komen agar kedepannya kemampuan saya dalam
masalah servis HP bisa lebih baik. Sebenarnya ini seharusnya ini lemnya agak ditunggu agak beberapa menit agar sedikit lebih kering ya. Jadi kalau agar lebih sedikit kering, jadi ketika kita pasang itu langsung melekat dan nggak melebar kemana-mana. Tapi ini langsung saya pasang saja. Jadi ini kemarin dibanting sampai meleot ya. Jadi sampai ininya patah, ini posisinya patah melengkung ke sana, sampai mesinnya ini juga sedikit renggang ini ya. Jadi ini mesinnya sedikit renggang, sedikit bengkok. Nah, nanti kita agak tekan saja dengan penutupnya ya. Nanti kita buat pelan-pelan. Ini penutupnya kita pasang ya. Oke, kita buat pelan-pelan. Ini kita singkirkan ya yang sudah kita pasang semua. Oh, ada yang tertinggal. Jadi fleksibel, tombol on off dan volume belum kita pasang, hampir saja lupa. Kita tambahkan lem ya. Di sini ada titik ya, jadi ini kita paskan ada sedikit cowakan di sini. Nah, kalau sudah pas, maka dalam menekannya enak ya. Kalau sudah pas, kalau belum pas itu ada yang ganjel. Oke, sudah kita pasang mesinnya ya. Ini tidak rata karena mesinnya bengkok. Untuk pemasangan baut, ini ada beberapa baut yang tidak ada ya. Jadi untuk menggantinya kita perhatikan panjangnya ya. Jangan sampai kita pasang baut yang panjangnya itu melebihi baut bawaannya. Nanti bisa tembus ke depan dan mengenai LCD-nya bisa pecah. Kemudian sekarang kita akan memasang LCD. LCD-nya juga sudah saya siapkan. LCD Y91. Ini juga bisa digunakan di HP Y91C, kemudian Y95, Y93 bisa ya, sama LCD-nya.
Oke, sekarang kita beri lem sekeliling ini ya. Kita beri lem. Diusahakan dalam memberi lem di bagian tepinya ini bisa rata ya, tidak belentong-belentong. Ya, ada yang kena, ada yang tidak. Tujuannya agar LCD-nya itu bisa nemplek, melekat dengan sempurna tanpa ada rongga-rongga di samping kanan kirinya ya. Biasanya kalau ada lem yang tidak rata, misalkan seperti ini, kemudian terputus di sini tidak ada, itu biasanya ada rongga. Akibatnya kalau ada rongga, nanti lampu LCD itu sorotan lampu LCD dari bagian dalam itu kelihatan dari pinggir-pinggir tepi-tepinya ya. Jadi di bagian sini itu seharusnya ada penutupnya ya, untuk speaker telinga. Biasanya ada penutupnya, tapi penutupnya kebetulan hilang. Dan saya tidak lupa tidak mencari, tidak membeli. Kemudian saya sudah tanya ke yang pemilik HP, katanya tidak dipasang. Ya nggak apa-apa mas. Jadi berhubung yang punya HP pengen HP-nya segera jadi, HP-nya tidak begitu masalah, maka ya tidak apa-apa. Karena kalau harus nyari lagi, kebetulan tempat saya ini agak jauh dari tempat spare part HP ya. Biasanya saya juga seperti LCD dan frame ini tadi saya dapatnya online ya. Saya beli online. Jadi kalau seandainya mau beli online lagi, ini agak kelamaan, nunggunya sekitar 2-3 hari baru sampai. Ini kita sambil nunggu lemnya agak kering ya. Jadi kalau masih terlalu basah seperti ini, kita tekan nanti bleber kemana-mana. Jadi biar agak kering, ya sekitar setengah kering lah. Jadi nanti begitu kita pasang LCD-nya, itu tidak melebar kemana-mana. Oke. Jadi sedikit sambil nunggu ini agak kering, saya ingin cerita sedikit ya. Jadi awalnya YouTube saya ini sudah lama saya membuat channel YouTube namanya Andi Bola ya. Awalnya saya ya barangkali Allah memberikan rezeki saya lewat sini. Kemudian saya membuat channel tentang musik pertama tentang musik. Saya membuat lirik-lirik musik, tapi ternyata tidak berhasil. Waktu itu penonton sudah mencukupi, jumlah subscriber sudah cukup. Kemudian jam tayang juga sudah cukup. Saya mengajukan untuk bisa monet, tapi ternyata tidak berhasil, tidak diterima ya, ditolak. Kemudian saya membuat lagi tentang bola, channel berita bola. Seperti di channel ini juga masih ada, tidak saya hapus ya, masih ada itu. Dari itu belum pernah saya coba untuk mengajukan karena jam tayangnya itu belum berhasil. Untuk subscriber sudah cukup ya, dari bawaan saya dapat dari ketika saya membuat channel musik. Tetapi untuk jam tayang itu tidak tembus-tembus ya, sudah lama, sudah banyak sekali itu video yang saya buat, tetapi ya Allah ngoter belum mencukupi untuk jam tayangnya, sehingga saya sempat libur lama tidak membuat video. Kemudian saya dapat ilham dari Allah ya, saya dapat ilham
kenapa kok saya nggak bikin saja video yang di situ tentang kegiatan saya sehari-hari, terutama kegiatan atau pekerjaan yang kemungkinan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Contoh ya seperti ini ya, saya juga alhamdulillah punya counter, dan di counter ini saya jualan HP second, termasuk saya juga menerima servis HP ya, yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya, servisnya tentang servis-servis ringan yang memang saya mampu. Contoh ya seperti ganti LCD, kemudian mengganti frame, mengganti konektor charger, kemudian mengganti baterai ya. Tidak apa-apa. Dan beberapa servis ringan yang lain ya. Kalau sudah lari ke yang berat-berat dan saya tidak mampu, itu biasanya saya tidak terima ya. Jadi saya arahkan ke yang lebih ke ahlinya. Biasanya saya arahkan ke kakak saya. Kebetulan kakak saya juga servis HP, dan beliau ini kemampuannya lebih menguasai dibandingkan dengan saya. Kemudian video-video yang bermanfaat untuk yang menonton, contohnya ya seperti ini ya, saya ganti LCD, ini bisa barangkali bisa jadi teman-teman bisa yang kepingin ganti sendiri itu bisa lihat ya cara saya ganti. Kemudian nanti contoh lagi video tentang saya membuat sesuatu ya, contoh di rumah juga saya biasanya membuat seperti mengolah kayu ya, jadi membuat meja atau membuat sesuatu dari kayu, itu juga nanti akan saya video ya, saya share, saya upload di YouTube. Jadi saya berpikir pol-pole ya, pol-pole YouTube saya ini ya begitu-begitu aja, tetapi paling tidak orang yang mampir ke YouTube saya itu mendapatkan manfaat ya, mendapatkan manfaat atau dari kegiatan saya. Atau contoh mungkin ada yang ingin dandan HP, sekedar servis ringan, itu melihat channel saya bisa tahu ya, sehingga bisa mengerjakan sendiri sehingga lebih menghemat uangnya. Atau yang pengen sekedar bikin meja untuk meja di dapur, atau bikin lemari kecil-kecilan untuk menaruh barang-barangnya agar rapi, barangkali nanti ketika saya pas membuat seperti itu kan saya videokan dan bisa dicontoh, dilihat. Nah, maksud saya bermanfaat seperti itu ya. Kemudian nanti barangkali ada saya membuat ada orang yang minta tolong untuk serviskan apa yang memang itu saya mampu. Nah, insya Allah itu nanti akan saya videokan dan saya bagi ke teman-teman sak jagat semuanya, dan moga-moga itu bisa bermanfaat ya. Jadi saya berpikir paling tidak video yang saya buat itu bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga membantu orang lain gitu ya. Ya itu sedikit penjelasan ya, yang tujuan saya untuk menghidupkan kembali channel ini agar kedepannya kita bisa saling membantu ya. Oke, ini agak kita lanjutkan kembali ke topik kita, servis HP remuk tadi ya, Y91. Ini sudah agak kering ya, ini kita pegang sudah tidak lengket lagi. Nah, kita pegang pelan-pelan sudah tidak lengket, tapi ini belum begitu kering ya. Jadi seandainya jika nanti kita tempelkan tetap akan lengketnya, tapi tidak melebar kemana-mana. Nah, pasang saja ya, langsung pasang.
Kita tekan bagian pinggir pelan-pelan ya, kita sambil mempresisikan, mengepaskan LCD pada frame. Atas bawah, kanan kiri kita paskan, kita tekan-tekan pelan-pelan. Tentunya terlihat ya, jadi lemnya tidak begitu melebar kemana-mana karena dia sudah keras, sudah agak keras. Nah, adapun ini nanti kalau ada yang tidak rapi seperti ini ada lem-lem yang seperti ini, agak melebar-lebar seperti ini, kelihatan nggak ya? Nah, itu ada kayak lem-lem melebar. Nah, itu nanti kita sudah agak kering, kita bersihkan saja seperti ini ya. Nanti kita rapikan, kita bersihkan keliling seperti itu. Nah, rapikan. Oh, ada yang tertinggal ya, yang tidak kita copot. Ini seharusnya kita copot ya, ini dalamnya ada plastiknya ini. Coba kita tarik ya, bisa enggak? Kan jangan sampai ceplek. Susah ya, ini agak kita angkat saja ya, agak kita angkat. Mana ini alat bongkel ini? Pumpung durung garing tenanan, angkat pelan-pelan ya. Nah, angkat pelan-pelan, hati-hati sekali. Nah, kita tarik. Nah, sudah. Koyone kok nutupi kamera. Mohon maaf ya, ini keteledoran, tidak teliti. Ini akan saya angkat lagi, LCD-nya saya angkat lagi, saya bersihkan ya. Saya bersihkan di bagian itu tadi, sepertinya kotor. Nah, itu bisa terlihat ya, kotor bekas tadi yang lupa saya saya kelentek, itu kotor di bagian kamera. Nanti yang akibatnya kameranya bisa burus, kamera depan. Ini akan saya coba bersihkan. Ini tinder ya, ini menggunakan tinder karena itu bekas lem. Kemudian juga di bagian sensor ya, karena kalau sensor ini nanti tertutup, sekarang kita lap menggunakan tisu. Bersih ya, sudah bersih, kita rekatkan lagi lemnya.
Nah, aman ya, meskipun kelihatannya kering tapi lem ini masih basah, kita rekatkan masih bisa ya. Nah, rekatkan pelan-pelan sebagai pelajaran saja. Jadi ya, ini tadi saya teledor, tidak saya cek dulu, ternyata di bagian penutup kaca kamera bagian depan, kamera depan dan juga sensor masih ada plastiknya ya, yang seharusnya kita kelentek. Ini kita lupa, tidak saya kelentek, sehingga ini ya rada amburadul kaslimnya ini. Nah, ini sudah melekat ya. Oke, sekarang kita pasang fleksibel LCD-nya. Kemudian kita pasang baterainya ya. Baterai, kemudian terus ini ada fleksibel fingerprint ya, kita pasang dulu. Ya, kita pasang ini kaleng penutup. Sepertinya ini bukan bautnya ya. Ini bautnya podo hilang dengan tiga. Bukan bautnya. Coba kita cari bautnya ya. Barangkali jatuh di sini. Nah, cari baut yang ukurannya sama. Karena untuk Y91 ini bautnya pendek ya, jadi bautnya pendek. Kalau kita menggunakan baut yang ukuran panjangnya tidak sama, itu yang ditakutkan bautnya tembus sampai dorong LCD ya, sehingga nanti yang terjadi itu LCD-nya melentong. Atau kalau kemungkinan terburuknya lagi, kalau bautnya terlalu panjangnya terlalu berlebihan dan kita tidak cek, coba kita asal dikencengi wae, nah itu bisa jadi nanti bautnya dorong LCD dan sampai pecah ya. Agar nanti lemnya kering dan tidak menggang, biasanya untuk lebih mantepnya saya bantu tali karet ya. Tali karet ini ala kadarnya saja, jadi kalau karet sapi ini biasanya saya jadikan tiga tiga begini ya. Nah, 1, 2, 3. Karena kalau terlalu ditekan nanti takutnya LCD-nya melentong. Yang sering melentong itu bagian bawah sini ya. Sehingga untuk bagian bawah biasanya saya karetnya saya bikin 2 saja.
Kemudian begini, ini saya bikin satu ya, satu karet langsung satu ikatan seperti ini, dan biasanya saya kasih dua ini ya. Nah seperti ini. Nah nanti kita letakkan ya, kita biarkan sampai benar-benar kering baru kita copot karetnya. Oke, sekarang kita coba hidupkan ya sambil kita ngecek, karena awalnya ini HP tidak rusak, tidak mati, jadi ya hidup. Oke, tadi ada orang ya, jadi saya pause tadi videonya. Nah ini udah dicoba, udah nyala ya, alhamdulillah. Jadi tadi sebelum pengeleman kemudian pemasangan LCD itu tidak saya coba dulu, karena LCD-nya udah saya coba ya, udah saya coba dari awal dan LCD-nya tidak bermasalah. Kemudian HP ini juga bukan HP yang rusak di mesin, tapi memang HP awalnya sehat, dibanting oleh cucu dari pemilik HP ya. Jadi sudah saya cek, waktu saya terima itu kondisinya ya seperti yang pertama saya sampaikan tadi ya, sudah hancur seperti itu. Jadi laporan dari yang pemilik HP, memang HP-nya sebenarnya tidak masalah, HP-nya sehat-sehat saja, tapi dibanting oleh cucunya sehingga rusak ya. Ini alhamdulillah sudah berfungsi ya. Mari kita coba cas. Coba cas. Masuk ya, bisa dilihat di sini ada petirnya masuk. Saya fokuskan. Nah itu ya, kelihatan ya, sudah masuk, jadi sudah aman. Oke, insya Allah demikian ya. Jadi bisa dibilang ini tadi tutorial ya, tutorial masang LCD dan ganti frame tengah HP Vivo Y berapa tadi saya sampaikan, Y91 ya. Coba dicek dulu, kita cek dulu bener enggak, karena saya juga tidak begitu hafal nganu ya, tipe HP ya. Kita cek di pengaturan, saya cari pengaturan ini. Kemudian pengaturan lainnya tentang ponsel Vivo 1811. Vivo 1811 itu ya benar Y91 atau Y93 atau Y95. Saya kurang begitu paham ya, jadi silahkan bagi senior-senior yang tahu ya, 1811 itu silahkan dicek di internet itu tipe HP apa ya. Demikian tutorial mengganti ya, tutorial ya. Jadi ya tadi umpama agak acak-acakan karena tadi kita tidak lupa membuka plastik yang ada di sini ya. Jadi tutorial mengganti LCD plus frame tengah ya, HP Vivo Y91, Y91C, Y93 atau Y95 itu sama ya, hanya beda di kamera biasanya, dan fingerprint ada yang tidak. Y91C itu tidak ada ya, insya Allah ya. Nah itu untuk keempat, Y91, 91C, 93, 95. Nah untuk keempat HP itu insya Allah tutorialnya sama ya, dalam penggantian LCD dan juga frame tengah.
Demikian, apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan cara saya mengganti LCD dan frame ini tadi, saya mohon maaf ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman sak jagat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.